Malam Mbak Desi, saya mau bertanya, saya sudah hampir 5 tahun ada utang di Home Credit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 16 pinjol ini kasih hadiah ke OJK dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti apa itu hadiahnya dan apa saja pinjolnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, dalam rangka upacara ke-81 kemerdekaan Indonesia kemarin, ternyata Bank Mega ditetapkan sebagai pioner utama kartu kredit untuk pembayaran pay letter. Nah, berikut informasinya, Bank Mega jadi first mover kartu kredit Indonesia, yang mana Bank BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan diundang oleh Asosiasi Kartu Kredit Penerbitan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran meluncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk segmen retail atau masyarakat umum sebagai alternatif pembayaran deferred payment domestik atau alias pay letter untuk kebutuhan dalam negeri, dan PT Bank Mega menjadi salah satu bank first movernya ataupun sebagai pelaku utamanya. Padahal kalau kita ketahui ya, luar biasa penagihan dari kartu kredit Bank Mega ini, banyak sekali yang mengeluhkan cara penagihan mereka dan bahkan banyak orang yang di SP dan dipecat gara-gara salah tagih. Nah, yang begini bukan yang pertama ya, udah keseringan sekali saya melampirkan kepada kalian bukti-bukti bahwa Bank Mega suka menagih kepada yang bukan si pengutang. Seperti ini, tolong ya Bank Mega stop menagih hutang selain kepada debitur Anda. 1 minggu ini DC Bank Mega telepon ke kantor ipar saya, nggak berhubungan sama sekali, agar pesannya diteruskan ke salah satu rekan gue yang punya hutang. Padahal satu rumah aja enggak, apalagi jadi kontak daruratnya aja enggak. Ganggu banget sampai ipar gue dikasih SP. Nah, inilah yang paling banyak terjadi ketika penagihan dilakukan oleh pihak ketiga dari Bank Mega. Tapi lucunya sekarang malah ditetapkan sebagai pioner utama dalam penagihan khusus untuk kartu kredit yang bergenre pay letter. Nah, ini buat teman-teman semuanya, jangan tergoda apapun namanya yang berkaitan dengan bank ini. Mereka sendiri aja tidak mau memperdulikan kepada siapa mereka menagih. Jadi penawaran sebagus apapun dan penawaran semudah apapun, hati-hati. Jangan tergoda kalau kalian tidak membutuhkan, dan saya harap kalian tidak membutuhkannya. Karena apa? Perhatikan, sudah banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan penagihannya dan banyak orang yang mengadukan tetapi tidak ada tanggapan. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kalian, gitu ya. Dan sama halnya ada yang mengatakan, Mbak, sekarang ini lagi rame-ramenya Mbak, bagi yang galbay kemudian ditagih sama pinjolnya sampai kena PHK. Terus itu disarankan untuk menguras semua uang-uang limit kalian yang ada pada pinjolnya, kemudian buka usaha. Kira-kira ini bahaya ke depannya gimana Mbak? Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Dan saya kasih tahu buat kalian clue-nya, ketika ada orang yang dia berusaha untuk galbay selama 5 tahun, ternyata ini yang terjadi. Malam Mbak Desi, saya mau bertanya, saya sudah hampir 5 tahun ada utang di Home Credit. Dan sekarang mereka nagih dan saya datangin oleh PT Kolektif dan mereka menawarkan pelunasan yang tadinya pokoknya itu 4,5 jutaan menjadi 3,5 juta. Apakah hal ini benar dan akan lunas? Untuk memastikan bahwasannya benar akan pelunasan itu bagaimana ya Mbak Desi? Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa 5 tahun pun kalau seandainya kalian masih ada galbay, itu tetap akan ditagih. Ya, tetap akan datang ke rumah DC-nya. DC-nya pun menagih, biasanya seperti ini, menawarkan pelunasan. Dan seperti pertanyaan kakak ini bagaimana cara menentukannya, yaitu kalian bisa minta pembayaran lewat FA yang langsung dikeluarkan lewat aplikasinya dan bayar lewat aplikasi. Jangan bayar uang cash kepada DC-nya sekalipun dia menawarkan nanti saya yang akan meneruskan kepada pinjolnya, itu semua hoax. Itu teman-teman ya.
Nah itu dia teman-teman ya. Jadi bukan saya tidak menyarankan kalian gak baik, saya sangat menyarankan kalian gak baik kalau kalian gak sanggup lagi, apalagi terutama untuk yang ilegal. Tapi untuk kalian yang udah di PHK, tolong jangan melakukan tindakan yang merugikan kalian ke depannya nanti. Karena apa? Ketika kalian menguras limit sampai habis-habisan terus kalian gunakan usaha, coba tanya sama mereka yang melakukan usaha saat ini. Banyak yang gulung tikar, banyak yang mungkin tidak bertahan. Kalau ada pun yang bertahan, mungkin terseok-seok dengan keadaan ekonomi, bahkan terseok-seok dengan kendala modal. Bukan saya tidak mau menyuruh kalian berusaha, sangat-sangat menyuruh kalian berusaha, tapi cobalah untuk keluar dari yang namanya pusaran pinjol. Ya, cobalah keluar untuk dari yang namanya hal-hal yang berbau dengan pinjol lagi. Kalau seandainya ke depan kalian mau kerja, otomatis ya, kalau kerjaan kalian ini membutuhkan slek OJK, kena lagi kan ya. Tapi kalau tidak, ketika kalian kerja, ada pinjol yang sekarang ini banyak mengulik-ulik data kalian, baik edabu, baik apa, nanti terekam lagi di tempat kerja kalian yang baru, terkendala lagi. Jadi baiknya cukup. Ya udah, kalau mau gabe-gabe aja, selesai ada di sana. Kalau kalian dipecat, berusaha lagi, mau itu usaha, mau itu kerja, kalaupun gak usah dibayarkan, ya udah cukup satu itu aja dengan hutang kalian itu saja. Ya nanti kalian bekerja lagi, bisa kalian bayarkan. Kalau tidak bisa kalian bayarkan, tunda dulu sampai ekonomi kalian baik. Yang penting nilainya ini. Ya nilainya ini, mau berbunga, mau pokok, modal segala macam, pokoknya kalian tahu nilai hutang saya hanya 1 juta di sana. Kalau itu mau berbunga, mau kok bodo amat. Nanti saya ada uang, saya sudah galbay beberapa bulan karena saya nggak kerja, saya mau lunaskan hanya 1 juta saja ini. Kalau kalian mau terima silakan, kalau nggak saya lanjutkan galbay. Nah seperti itu, banyak yang berhasil seperti itu. Yang penting kalian kuat mental, tidak lelah untuk terus meminta pembayaran pelunasan dengan diskon. Yuk teman-teman ya, jadi pikirkan baik-baik, jangan mengambil keputusan terlalu gegabah. Ke depan, seperti yang teman kita lihat ini, baik dari 5 tahun, 6 tahun masih tercatat di slek OJK, jadi pikirkan 2 kali, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Sama halnya seperti yang dilakukan 16 pinjol ini yang memberikan hadiah di ulang tahun Indonesia ke-81 kepada OJK. Nah, seperti informasi ini, 16 pintar kredit macetnya tinggi. OJK ingatkan resikonya, yang mana ini diambil per 18 Agustus kemarin, yang mana ini menjadi hadiah untuk OJK dari 16 pinjol ini yang ternyata TWP 90-nya sangat tinggi. Nah, berikut informasinya ke 16 pinjol-pinjol yang dimaksud oleh OJK. Nah, yang pertama itu adalah bisa Indosat, kemudian Samir, ada modal Uangmi, OVO Finansial, Klik UMKM, Batumbu, Dana Syariah, Etis, KTA Kilat, Dompet Kilat, Akseleran, Pinjaman Go, Koin P2P, dan terakhir itu adalah Kredit Pro. Nah itu dia ke-16 pinjol-pinjolnya teman-teman ya. Banyak mengatakan ini nggak akan bangkrut, ini nggak bakalan ditutup sama OJK. Walaupun 16 pinjol ini TWP 90-nya ancur-ancuran, ini nggak bakalan ditutup sama OJK. Jawaban dari saya emang iya, nggak bakalan ditutup sama OJK kecuali perusahaan tersebut memang benar-benar tertutup karena tidak ada lagi pendanaan dan tidak lagi mau pinjam. Sama seperti kalian lihat lah sekarang Bos Investri yang udah melarikan dana lender, kemudian pinjolnya hancur-hancuran, kemudian apa? Dihukum hanya 3 tahun penjara. Begitu banyak orang yang rugi, dan tapi masih banyak orang yang berpihak kepada dia. Ini artinya apa? Ya hukum Indonesia bisa kita lihat sendiri lah ya, nggak usah saya berbicara hukum lah, saya bukan orang hukum, cuman mata kalian sendiri yang dapat melihat. Artinya apa lagi ke depan? Pinjol-pinjol ini tidak akan ditutup kecuali emang bangkrut dengan sendirinya. Dan perusahaan itu bisa bangkrut, bisa tutup itu karena tidak ada lagi orang yang mau menggunakan produk mereka dan tidak lagi orang yang memenamkan saham. Jadi kembali lagi kepada kalian teman-teman ya, 16 pinjol ini kalau ada yang sedang kalian galbaikan, lanjutkan. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada yang bisa membuat diri kalian masuk dalam penjara, atau tidak akan ada yang menguras harta kalian. Semua hukum sudah menjelaskan seperti itu. Tinggal kembali kepada kalian, tata hidup kalian, perbaiki hidup kalian, jangan gegabah ngambil keputusan, jangan merasa saya ambil di sini bisa melunasin ini, saya ambil di sini bisa melunasin ini, ujung-ujungnya hutang sampai ratusan juta tapi tidak pernah ada yang kalian rasakan hanya gara-gara gaya lubang tutup lubang. Jadi stop,
berpikir lebih baik lagi, berpikir lebih sehat lagi, karena masa depan kalian yang menentukan sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.